Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G SI 4401 dengan anggota saya sendiri Emma Nurseha, selanjutnya Ivan Setiawan, lalu Idewa Ayu Nyaman Usia Andini, lalu Niputu Dia Putri Utami, dan yang terakhir Muhammad Ayub Ramli. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas 1 Data Warehouse and Business Intelligence. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada star schema. Di sini kita mempunyai 3 jenis tabel, yaitu ada tabel dimensi, yang kedua ada tabel fakta, dan yang ketiga itu ada measure table atau table measure. Nah, file tabel dimensi ini diambil dari file CSV dan SQL. Kemudian beberapa fiturnya kita ambil untuk dijadikan tabel fakta. Nah, setelah fakta tabel jadi, kita menambahkan atribut baru yang diberi nama measure table atau tabel pengukuran. Di mana pada kasus kita menggunakan measure table ini untuk total price dan order status. Oke, selanjutnya di sini terdapat 5 tabel. Yang pertama itu ada customer, yang kedua ada payment, yang ketiga ada order, yang keempat ada checkout, dan yang kelima ada product. Nah, untuk customer dan payment kita gabungkan atau merge menggunakan metode inner join berdasarkan customer number-nya. Selanjutnya untuk checkout dan product kita juga akan menggabungkannya menggunakan metode inner join berdasarkan produk kodenya. Nah, setelah itu kita akan gabungkan lagi dengan order dengan metode yang sama, yaitu inner join berdasarkan order number-nya. Oke, pada langkah selanjutnya, di sini kita melakukan selection column atau feature setelah kita menggabungkan beberapa tabel tersebut, yang dimana yang pada penggabungan pertama customer dan payment kita melakukan selection column, di mana di sini kita menggunakan fiturnya itu customer number, kemudian ada check number, dan yang terakhir ada payment date. Dan yang selanjutnya pada penggabungan yang kedua kita melakukan selection column, di mana di sini kita menggunakan beberapa feature, diantaranya ada check number, customer number, checkout number, order number, dan quantity order. Kemudian selanjutnya ada price each, ship date, dan yang terakhir order date, dan satu lagi yaitu ada product code. Setelah kita melakukan selection feature atau kolom di sini, kita melakukan final merging, di mana pada final merging di sini kita menggabungkannya ke dalam satu fact table, di mana pada penggabungan di sini kita melakukan penggabungan menggunakan metode inner join, di mana di sini penggabungannya berdasarkan customer number-nya. Nah, tetapi setelah kita melakukan penggabungan tersebut, kita melakukan selection duplikat. Sebelum kita melakukan fact table finalnya, kita melakukan selection duplikat, di mana di sini kita terdapat satu field duplikat, yaitu check number-nya, di mana di sini terdapat ada 2 macam check number yang dari hasil penggabungannya. Karena kenapa? Di sini terdapat beberapa data dari customer number yang memiliki data check number yang duplikat atau memiliki 2 macam check number. Maka dari itu kita melakukan drop atau penghapusan kolom salah satu dari check number tersebut. Kemudian setelah kita melakukan selection duplicate datanya, selanjutnya kita melakukan drop missing value dari table ship date-nya, di mana pada table ship date-nya di sini terdapat beberapa data yang memiliki nilai none atau tidak memiliki nilai sama sekali. Maka dari itu kita melakukan drop missing value-nya tersebut agar kenapa? Agar supaya datanya lebih mudah dilakukan analisis atau dibaca. Kemudian setelah kita melakukan drop missing value-nya, kita melakukan feature constructor, di mana pada feature constructor di sini yaitu kita melakukan measure data atau membuat sebuah measure data, di mana di sini dengan cara menambahkan
atribut baru atau add atribut. Di mana untuk formulanya sendiri, yang pertama di sini terdapat feature total price yang diambil dari quantity order dikalikan dengan price each, yang artinya total pesanan dari pelanggan dikalikan dengan harga si barangnya tersebut dan menghasilkan atribut baru yaitu total price. Dan yang selanjutnya ada pengecekan order status, di mana untuk order status sendiri diisi dengan menggunakan condition, di mana conditionnya yaitu jika si datanya itu lebih kecil daripada payment date-nya, maka akan diinput dengan nilai late atau terlambat. Kemudian sebaliknya akan diinput dengan on time atau tepat waktu, yang artinya apabila seorang pelanggan membayar terlebih dahulu sebelum dilakukan ship date-nya, maka akan terhitung on time dalam sisi pembayarannya. Sedangkan sebaliknya akan terhitung sebagai pembayaran telat. Nah, setelah mendapatkan datanya tersebut dalam hasil penggabungan penambahan measure datanya atau atribut datanya, kita dapat mendapatkan fact table yang udah fix. Yang dimana di sini kita dapat melihat datanya itu terdapat beberapa atribut yang sama seperti pada star skemanya, yaitu yang pertama ada product code, customer number, order number, check number, payment date, quantity order, price each, checkout number, order date, ship date, total price, dan yang terakhir ada order status. Nah, di mana di sini setelah kita mendapatkan fact table yang udah fixnya, kita melakukan all up operation, di mana pada all up operationnya di sini kita melakukan slicing terhadap order date-nya. Di mana dengan maksud kita di sini kita ingin melihat bagaimana status pembayaran dan total pembayaran di rentang tahun 1970 sampai dengan tahun 2000. Dapat kita lihat pada all up operation-nya, hasil dari all up operation-nya tersisa 13 data. Dan di mana di sini untuk rentang tanggalnya kita berdasarkan order date, yaitu antara 1970 sampai dengan tahun 2000. Dan kita dapat melihatnya dengan melakukan sort terhadap tanggalnya, yaitu dapat kita lihat dari 1970 sampai dengan 1993 untuk data yang ditampilkannya. Dan selain kita menampilkan data, di sini kita juga melakukan saving datanya untuk hasil terakhir dari data warehousing-nya. Dan kemudian kita memisahkan tabel yang lain untuk si measure datanya. Dan untuk hasil measure datanya dapat kita lihat bahwa di sini kita mengambil beberapa foreign key dari beberapa table, kemudian kita gabungkan dari si measure datanya, yaitu ada total price dan order status. Baik, saya kembalikan kepada teman saya. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.